Ada? Aman? Aman, Bu. Gimana? Masih ingat nggak dulu Alpro belajar nggak rekursif? Yang kayak gimana ya, Bu ya? Ya, justru saya nanya. Waktu Ya, Bu, kadang suka bingung kalau waktu istilah-istilah, Bu. kalau Alpro dulu belajarnya sampai apa? Masih ingat nggak? Array, belajar array. Ray belajar, Bu. Bikin fungsi belajar nggak? Bikin fungsi. Iya, Bikin fungsi belajar ya. iya, Bu. Nah, pas bikin fungsi itu ada fungsi yang biasa gitu ya. Sama ada yang gini nih, yang rekursif begini nih gitu. Masalahnya itu tuh istilahnya nggak beda-beda gitu. Jadi istilahnya satu itu rekursif gitu ya. Nggak beda sama Bahasa Indonesianya apa sih, Bu? ya rekursif. Rekursif itu cuman pakai F, kalau bahasa Inggris pakai VE gitu. Saya ingatnya itu, Bu, pakai apa looping sama itu, Bu, sama yang percabangan itu, Bu. Oke, percabangan sama lu. Oke. Ya baguslah berarti masih ingat. Aduh, kalau pada lupa ya. Rekursif tuh, Saya masa harus ngajarin rekursif dulu. Kenapa Hilmi? rekursif tuh itu nggak sih, Bu? Apa kayak for di dalam while atau kebalikannya gitu? Itu nested. Itu nested while. Berarti ada while di dalam while gitu kan ya? Atau ada for Iya. di dalam for. Itu namanya nested. Jadi kayak kalau ini fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Kebayang nggak sih, coba ya saya. Kalau gitu saya harus ini dulu. Jadi gini. Saya bikin ini aja lah. Bikinlah Fibonacci nih. Ini kita jalanin ya. Nih lihat nih. Ini ya fungsi ini nih. Ini kan fungsi. Nih coba ya perhatikan baik-baik ya. Fungsi itu kita mau jalanin. Itu gimana jalannya? Misalnya somewhere ada yang manggil Fib berapa ya biar nggak banyak-banyak. Fib 4 lah, Fib 4 lah, Fib 4 gitu ya. Biar nggak banyak-banyak. Jadi n-nya 4 misalnya ya. Misalnya n-nya 4 gitu. Saya mau tahu nih Fib 4 itu berapa sih gitu ya. Oke. Dia masuk ke dalam fungsi ini kan, dia manggilkan fungsi ya, panggil fungsi Fib 4 gitu ya. Nah, kemudian ngapain? Dia kan ke baris yang satu kan, dia mengeksekusi baris yang pertama. Di baris pertama ada percabangan ya, kondisi gitu, conditional statement. Kalau n-nya kurang dari sama dengan 1 gitu ya, maka dia return n gitu. N-nya kurang dari sama dengan 1 nggak? Saya masuknya ke if nggak? Enggak, Bu. Enggak kan ya? Masuknya ke else-nya kan. Kenapa? Karena kan dia nanya n-nya kurang dari sama dengan 1 enggak? 4-nya kan n-nya 4 ya. 4-nya kurang sama dengan 1 enggak gitu kan? False kan? 4 kan enggak kurang sama dengan 1 kan ya. Jadi ini n-nya 4 ya, saya tulis di sini nih. Oke. Oh enggak sama kurang sama dengan 1 berarti false. Karena false maka dia akan mengerjakan yang bagian else gitu ya. Ternyata else-nya adalah lihat nih, return tuh. Kalau return itu kan biasanya udah selesai urusannya ya. Kayak ini ya, misalnya return 2 artinya ya udah si 2-nya itu akan dikembalikan ke fungsi yang memanggil dia. Tapi ini kalau kalian lihat dia return-nya itu manggil lagi si Fib gitu. Artinya kan ini harus diproses dulu dong gitu. Kalau misalnya ya kalian punya fungsi penjumlahan gitu ya, misalnya penjumlahan gitu ya, 2 bilangan, misalnya bilangnya 2 sama 3 gitu. Terus ini hasilnya gitu ya. Nah, ini kan dia kan di dalam fungsi jumlahnya kan cuma gini doang nih. Jumlah gitu ya misalnya A, B, saya bikin fungsinya nih ya. Itu cuma gini doang tulisannya. Return, atau jangan langsung lah ya, nanti kalian bingung lagi. Gini deh. Total sama dengan A tambah B misalnya ya. Ini kan saya mau ngejumlahin. Terus return total gitu ya. Biasanya kan gitu doang nih. Ini fungsi penjumlahan dari 2 buah bilangan gitu ya. Nah, maka ketika saya panggil ya jumlah 2,3 artinya kan 2-nya masuk ke A, 3-nya masuk ke B, terus saya total sama dengan A plus B, berarti ini 2 tambah 3 jadi 5, angka 5-nya dimasukkan ke variabel total, kemudian saya return totalnya yang si 5 tadi, berarti masuknya kemana? Masuknya ke sini gitu, ke hasil. Berarti nanti si hasil isinya langsung 5 gitu. Jelas gitu, maksudnya langsung selesai gitu. Sementara kalau yang ini, kalau kalian lihat, return-nya itu dia manggil fungsi lagi, gitu kan jadi ribet urusannya gitu. Jadi saya nggak langsung dapat angkanya gitu kan. Dia panggil lagi si fungsinya gitu. Berarti ini saya harus tulis nih, biasanya dia digambarkannya sebagai pohon. Ini saya harus ngapain nih? Oh ternyata harus fib n-1 gitu. Dia panggil fib n-1
Nah, fib n-1 itu berarti fib berapa? Kalau dalam kasus ini. N-1-nya berapa? Halo, tadi berapa N-nya? N-nya 4, Bu. N-nya 4. Berarti N-1 berapa? 3, Bu. 3. 3 gitu kan ya. Berarti saya tuh manggil 3 gitu kan, fib 3 nanti dijumlahkan gitu ya dengan tapi ini mah nanti gitu ya. Ini saya ngerjainnya nanti nih. Fib 2 gitu kan ya. Tapi ini saya ngerjainnya nanti. Jadi kalau itu saya harus menyelesaikan yang sebelah kiri dulu gitu. Gitu ya. Nah, udah kan? Nah, ini gimana bicaranya. Nah, pada saat saya panggil fib 3, berarti kan saya kan manggil fungsi ini lagi ya nggak? Saya panggil fungsi ini lagi dengan n-nya isinya 3 gitu. Kebayang nggak? Jadi dia tuh kayak ngeloop, tapi dia ngeloopnya tuh levelnya fungsi gitu. Biasanya kalau looping kan kalian juga muter-muter tapi di while kan. Kalau ini nih kayak muternya tuh di fungsinya gitu. Nah, ketika dia panggil fib 3, masuknya ke if atau ke else? If. Else. Else ya. Else ya. Karena kan 3-nya masih kurang sama dengan 1 toh. Jadi karena 3-nya masih kurang sama dengan 1, maka dia masuk else. Else-nya ngapain? Melakukan hal yang sama lagi seperti tadi. Udah mah yang ini belum selesai gitu ya. Dia disuruh manggil lagi fungsi fib gitu. Kali ini yang dipanggil ada fib n-1. N-nya lagi berapa nih sekarang? N-nya lagi 3 kan? Iya kan? 3 dikurangi 1, jadi dia manggil fib 2 sama fib 1 gitu. Oke. Kebayang nggak? Jadi pertama saya manggil fib 4 gitu ya. Ternyata gara-gara saya manggil fib 4, saya itu harus masuk ke else. Sedemikian rupa sehingga saya harus manggil fib 3 sama fib 2 gitu. Ternyata saya ini harus menyelesaikan fib 3 dulu kan. Fib 3-nya mau saya selesaiin, ternyata dia suruh masuk ke fungsi lagi gitu. Dan ternyata ya karena dia masuk else lagi. Jadilah saya harus manggil fib 2 sama fib 1. Gitu kan. Jadilah saya nggak ke kanan-kanan nih gitu. Jadi saya harus ngerjain yang ini dulu kan. Jadi pokoknya kirinya tuh harus selesai dulu. Saya harus ngerjain ini dulu kan. Ngerjain ini ngapain? Coba lihat fib 2. Fib 2 masuk ke if atau masuk ke else? Else. Pasti masuk else ya. Sekarang apa yang dipanggil? Ini harusnya udah hafal nih jadinya sekarang. Apa yang dipanggil? Fib berapa? Fib 1. Fib 1 sama? Fib 0. Fib 0 gitu. Ya kan? Karena kan n-2 gitu. Mereka dia manggil fib lagi. Berarti mana yang harus saya kerjakan duluan? Yang ini yang sebelah kiri saya kerjakan. Oke, sekarang fib 1. Masuknya kemana? If. Masuknya ke if akhirnya gitu ya. Jadi karena apa? Karena 1 kurang sama dengan 1 true kan? Nah, ketika masuk ke if, apa yang dia return? N. N. Berarti berapa yang dia return? 1. 1 karena n-nya lagi 1 kan. Nah, akhirnya dia bisa mereturn 1. Return itu apa sih? Return itu artinya nilai dari fungsi ini nih 1 gitu. Ya. Kebayang nggak? Ya, ini nilai dari ini 1. Nah, tapi saya belum bisa ngebalikin ke fib 2. Kenapa? Karena tadi fib 2 itu adalah fib 1 ditambah fib 0. Kan return-nya kan gitu kan? Lihat nih. Return-nya ini adalah fib n-1 ditambah fib n-2 gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya ini semuanya ini ditambah nih. Ini nanti ditambah nih. Oke, yang sebelah kiri udah dapet nih angkanya 1 gitu. 1 ditambah dengan fib 0. Artinya kan fib 0-nya harus dievaluasi dulu kan. Berapa fib 0-nya gitu. 1 ditambah fib 0 saya nggak ngerti. Kalau 1 tambah 2 mah tahu 3 gitu ya. Tapi kalau 1 tambah fib 0 kan apa pula itu fib 0 gitu ya. Berarti fib 0 ini kan fungsi. Artinya dia manggil lagi fungsi yang ini. N-nya berarti 0 sekarang. Masuk ke mana? Bu, maaf Bu, saya mau nanya. Ya. Itu fib 3 dapat dari mana ya, Bu? Saya belum paham, Bu. Fib 3 tadi dapat dari mana? Coba ada yang bisa nerangin nggak ke saya? Fib 3 ini dapatnya dari mana? 4 kurang 1. Dari 4. yang else. Oke. Jadi gini, Marvin. Kan saya tuh punya fungsi ini gitu ya. Nanti misalnya di mana ya? Kalian biasanya kalau ngoding tuh misalnya di main gitu loh. Di main gitu ya. Di fungsi main gitu ya. Itu manggil fungsi fib ini kan kalau udah bikin fungsi, kita kan boleh dong manggil gitu ya. Saya panggil nih fib
n misalnya. Ini hasilnya karena ada returnnya saya masukkan ke dalam variabel namanya f misalnya. Ya, namanya f gitu. Nah ini kan dipanggil kan fit n. Nah n-nya itu ceritanya saya ganti nih jadi 4. N-nya saya panggil jadi 4. Kan n-nya bilangan bulat. Jadi boleh berapa aja. Boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 3, boleh 1, boleh 2 gitu kan ya. Ini jadi saya pengen tahu nilai Fibonacci 4. Oke. Nah Fib 4 artinya kan saya menjalankan fungsi ini kan. Iya nggak? Sama lah kayak kalau kalian menjalankan fungsi yang lain gitu loh, kayak yang tadi saya contohkan, misalnya fungsi penjumlahan. Cuma kalau fungsi penjumlahan itu kan tidak ada, bukan rekursif gitu, jadi lebih gampang ngelihatnya. Apa sih? Ngetrace-nya itu gampang. While juga kan ngetrace-nya gampang ya. Nah sekarang, jadi saya manggil fungsi ini kan. Nah kan itu kan kayak masuk ke dalam apa ya, kalau di komputer tuh masuk ke dalam apa antreannya gitu. Oke, saya manggil Fib 4 gitu. Ketika saya manggil Fib 4, ini kan dijalankan. Dia masuk if enggak? Coba Malvin. Kalau n-nya 4 masuk ke if enggak? Masuk, Bu. Kenapa masuk ke if? Coba dilihat. If n kurang sama dengan 1. N-nya kurang sama dengan 1 enggak? Iya, Bu. N-nya berapa? N-nya 4, Bu. N-nya 4. 4 kurang sama dengan 1? Iya, Bu. Coba, minum dulu. 4 kurang sama dengan 1. Hah? Malvin, coba dilihat. 4 kurang sama dengan 1 nggak? Nilai 4. Nilai 4 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1? Lebih besar, Bu. Lebih besar. Berarti kurang sama dengan 1 nggak? Enggak, Bu. Enggak ya. Artinya true atau false? False, Bu. False. Kalau false artinya dia melakukan aksi yang di dalam if atau tidak? Tidak, Bu. Berarti masuk mana tuh? Berarti masuk mana kalau nggak masuk? Ke else, Bu. Ke else, gitu ya? Ke else kan? Nah, di else dia itu manggil fungsi Fib lagi gitu loh. Jadi katanya else return sesuatu gitu. Nah, return sesuatu kalau yang ini ya, yang kalau dia sampai masuk if, return n itu kan jelas kan? N itu kan angka soalnya gitu. Jadi ya udah tinggal 10, ya udah nih balikin nih angka 10 gitu. Tapi ketika di sini return-nya itu misteri gitu. Ini ya saya balikin nilainya Fib n-1 ditambah Fib n-2. Kan bingung kan? Loh, emang Fib n-1 berapa gitu isinya? Kan pasti nanya gitu kan? Ya. Ya, jadi apa ya? Enggak direct gitu, enggak langsung. Kalau ini kembali ini angka 5 gitu. Oh ya udah 5 tuh langsung bisa kita balikin. Tapi ini ya misalnya gini. Ini ya tolong kembalikan ini ya angka 5 ditambah 3 misalnya. Itu kan enggak direct tuh. Tolong dong kembaliin nilai 5 tambah 3. Artinya apa? Kalian harus mikir dulu 5 tambah 3 berapa ya? Oh 8. Oh berarti dia nyuruh ngembaliinnya 8 tuh fungsinya gitu. Harus ada proses berpikir gitu. Enggak bisa langsung kayak tadi return-nya 8 langsung gitu. Enggak kan? Return 5 tambah 3 aja harus proses tuh karena ada operasi penjumlahan. Apalagi ini gitu. Return-nya itu adalah fungsi ditambah fungsi, coba bayangin. Artinya fungsinya harus kita buka dulu kan, harus kita jalankan gitu. Harus dievaluasi dulu. Makanya kalau misalnya Fib 4 itu tadi masuk ke else, maka dia harus mikir nih ngembaliin apanya gitu ya. Nilai. Jadi ngembaliin itu apa sih? Ngembaliin itu nilai dari si ininya loh gitu. Kalau kayak tadi ya fungsi jumlah 2,3 itu tuh dia nilai fungsi ini tuh 5 gitu nilainya. Saya bisa bilang bahwa jumlah 2,3 itu 5 gitu kalau kita sudah bikin fungsi. Nah sekarang yang mau saya tanya, ini si Fib 4 ini berapa nilainya? Oh ternyata katanya nilainya itu adalah Fib n-1 ditambah Fib n-2 gitu. Ya, jadi mungkin kalau kalian pengen matematika ya boleh lah ya. Ini Fib 4 tuh berapa sih? Oh Fib 4 tuh sama dengan Fib 3 ditambah dengan Fib 2 gitu. Kan Fib 3-nya kan harus dihitung dulu ya, iya nggak? Gitu loh. Itu yang mau coba saya gambarkan di pohon ini sebenarnya. Itu sebenarnya cuma kayak matematika aja sama dengan gitu ya. Jadi Fib 4 itu sama dengan Fib 3 ditambah Fib 2.
Terus VIP 3-nya berapa? Kan harus dihitung lagi ya. Oh, oke. Berarti saya ngitung dulu. Oke, VIP 3 itu sama dengan berapa gitu. Gitu loh. VIP 3 berapa ya? Nah, berarti kan harus saya panggil kan fungsi VIP-nya. Fungsi VIP-nya yang ini gitu loh. Oke, sampai situ dulu Marvin. Nggak kenapa saya harus manggil VIP 3? Paham, Bu. Oke, sip. Gitu ya. Jadi misalnya kalau nggak mau modelnya pohon, bisa juga modelnya begini gitu. VIP 3 itu apa sih? Nah, VIP 3 itu ternyata kan nggak masuk ke if juga kan? Kenapa? Karena 3 itu lebih besar daripada 1 gitu. 3 kurang sama dengan 1 nggak? Enggak gitu, false. Artinya dia harus masuk else lagi. Katanya else-nya apa? Ternyata VIP 3 itu katanya sama dengan VIP n-1 ditambah VIP n-2 gitu. Jadi, oh ternyata VIP 3 itu VIP 2 ditambah sama VIP 1 gitu loh. Kan gitu kan ya. Nah, udah solve belum? Belum kan? Kenapa belum solve? Saya nggak tahu isinya VIP 2 sama VIP 1 berapa ya gitu. Jadi artinya apa? Saya harus cari dulu kan VIP 2-nya. Akhirnya saya panggil lagi VIP 2 gitu ya. Nah, VIP 2 masih nggak masuk kan dia ya ke if ya. Karena 2 itu tidak kurang dari sama dengan 1 gitu ya. Jadi dia masuk lagi ke else. Ternyata VIP 2 itu katanya rumusnya bukan sama dengan n. Karena dia masih lebih dari 1 gitu ya. Tapi rumusnya masih VIP n-1 ditambah VIP n-2 gitu tadi. Jadi ini VIP n-1 ditambah VIP n-2 gitu. Kan ini belum sampai-sampai nih angkanya kan ya. Gimana sih, saya kan mau melakukan operasi penjumlahan. Maka bagian kiri sama kanannya itu harus angka gitu. Nggak boleh fungsi gitu. Ya. Jadi saya kan harus nyari lagi nih VIP 1 gitu. VIP 1 berapa isinya? Oh, VIP 1 itu coba kita lihat lagi di rumusnya. Ternyata dia sekarang masuk if gitu ya. Karena apa? Karena apakah 1 kurang sama dengan 1? True kan gitu. Ya, true. Karena true maka dia boleh masuk ke dalam if-nya gitu ya. Katanya, oh ternyata kalau VIP 1 itu sama dengan N gitu. Return itu kayak sama dengan aja sebenarnya. Oh berarti VIP 1 itu sama dengan 1 akhirnya angka juga gitu kan ya. Berarti apa? Berarti saya udah dapat nih kalau VIP 1 ini angkanya 1. Tapi kan masih belum selesai karena 1 ditambah VIP 0 gitu. Nah VIP 0-nya kan harus kita cari lagi gitu kan. Nah VIP 0 berapa isinya? Nah VIP 0 ini juga sama masuk ke dalam if gitu ya. Masuk ke dalam if terus return-nya berapa kalau VIP 0? 0, Bu. 0 gitu ya, karena sesuai dengan n-nya. Jadi ini sama dengan 0 gitu. Nah ini udah dapet 1, yang ini sudah dapat 0. Bisa nggak sekarang kita jumlahkan? Bisa nggak 1 tambah 0? Bisa. Bisa gitu ya. Berarti hasilnya adalah 1 gitu. Maka ini kan tadi ini 1, ini 0 dijumlahkan jadi 1. Maka si VIP 2-nya itu bernilai 2 gitu. Return value itu gitu. VIP 2-nya itu bernilai 2 gitu. Ini yang dari tadi saya cari-cari. Artinya apa? Berarti yang bagian sini itu sudah selesai. Saya dapat angka 2. Karena kan tadi kan kenapa saya berada di sini? Karena saya panggil dari sini kan ya. Jadi dia ngebalikinnya ke sana. Makanya biasanya biar nggak pusing tuh ngegambarinnya pohon begini gitu ya, supaya kelihatan siapa yang tadi manggil gitu ya. Jadi tadi kan ini 1, terus yang ini 0 gitu ya, hasilnya adalah penjumlahannya 1, kita kembalikan ke sana berarti ini nilainya 1 gitu. Nah apakah sudah selesai? Belum, karena sebenarnya si VIP 2 ini adalah hasil pemanggilan dari VIP 3 gitu kan ya. Iya kan? Si VIP 2 ini tadi kenapa muncul VIP 2 ini? Yang ini itu kan karena dipanggil sama VIP 3 gitu. Nah, VIP 3 adalah VIP 2 ditambah VIP 1. Nah, VIP 1-nya kan belum tahu nilainya gitu. Ini kan saya nggak nyimpen ya. Jadi saya itu sebenarnya nyari lagi, walaupun kan sebelumnya ini udah dicari ya, tapi dia nggak tahu gitu ya. Makanya nanti ada perbaikan dari rekursif ini gitu ya. Untuk lebih efisien gitu ya. Karena ini kan saya manggil berkali-kali. Nah, VIP 1 berapa isinya? VIP 1 tadi masuk ke if kan, hasilnya 1. Nah, ini hasilnya 1 nih gitu. Ya, jadi yang ini hasilnya 1, ini hasilnya 1 gitu. Sebentar, kenapa nih jadi 2 tadi?
sorry, salah ya. Ini 1 ya, orang 1 ditambah 0 kok. 1 VIP 2 ya. Oke. Jadi ini 1 gitu. Nah, VIP 1-nya kan tadi 1 juga hasilnya. Nah, sudah bisa dijumlahkan kan? 1 tambah 1, 2. Berarti apa? VIP 3-nya itu 2 gitu nilainya. Gitu loh. Apakah sudah selesai? Belum gitu. Kenapa belum? Karena dia tuh muncul VIP 3 tuh karena apa sih? Karena tadi dipanggil oleh VIP 4 gitu. VIP 4 bilang bahwa VIP 4 sama dengan VIP 3 ditambah VIP 2 gitu. Oke, ini ya, yang pertama nih. Oke, VIP 3-nya sudah solve. Ternyata dia 2 gitu ya. 2 ya tadi. VIP 3, oke 2 gitu. Nah, tapi kan dia masih 2 dijumlahkan dengan fungsi yang namanya VIP argumennya 2 gitu. VIP 2. 2 ditambah VIP 2 berapa? VIP 2-nya harus dihitung dulu gitu. Maka saya akan mengulangi proses yang ini untuk yang ini. Nah, saya nggak usah ngulangin ya. Karena sama persis seperti tadi, nanti dia akan mengembalikan 1 nilainya. Gitu. Jadi apa? Ini udah 2 tambah 1, maka ini kita tahu nih, misteri ini berarti 3 gitu. Jadi VIP 4-nya ini itu bernilai 3 gitu. Artinya ini return-nya itu return 3 gitu. Jadi nanti berarti sudah solve gitu loh. Kasus yang VIP N-1 sama VIP N-2-nya udah terakhir 3 gitu. Maka ini bernilai 3. Tadi kan yang manggil main. Maka si 3 ini akan dimasukkan ke dalam variabel yang namanya F. Gitu. Itu namanya rekursi.